Selamat pagi Ibu Bapak, Eyang Kung, Eyang Ti, dan seluruh saudaraku yang baik. Mari kita sambut pagi yang baru dengan rasa syukur, dan kita akan menjalaninya bersama tangan Tuhan yang penuh perlindungan. Firman Tuhan pagi ini yang kita renungkan, Lukas 23 ayat 42b sampai 43. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datangku sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku, meski tengah menderita, Yesus masih peka dan menyimak apa yang berlangsung di sekitar Bukit Golgota. Tubuhnya yang lebam karena pukulan, kulitnya yang terkelupas lantaran pukulan semeti yang tajam, luka menganga bekas tusukan, tenaga yang sudah terkuras. Semestinya dia lebih memperhatikan rasa sakit dan ketidakberdayaannya. Ternyata tidak. Yesus masih mengikuti kata-kata olokan, hinaan, dan ucapan sinis yang tertuju pada dirinya. Ia bahkan menyimak dengan baik. Terlebih dari itu, Yesus masih mendengar dari antara berbagai ucapan yang melukai hatinya. Ternyata ada suara berbeda, suara simpati. Sumber suara itu bukan suara murid-muridnya, bukan pula dari antara orang terdekatnya, melainkan suara dari seorang yang juga tengah menuju kematian. Ya, suara penjahat yang nasibnya sama-sama disalibkan. Dari orang yang sama-sama tengah disalib, ia mendengar suara berbeda. Ia mendengar suara simpatik. Saudaraku, dari mulai penangkapan, pengadilan, dan perjalanan ke Golgota, berbagai suara yang didengar Yesus adalah suara kebencian, cacian, hinaan, tuduhan tidak berdasar, olok-olok, dan pelecehan. Saat ia memasuki detik-detik berakhir hidupnya di Golgota, ia mendengar suara yang berbeda, suara menyejukkan, suara bersimpati dan bernada di pihaknya. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Suara salah seorang penjahat di sisinya menyejukkan hati Yesus. Suara itu meluruskan ucapan penjahat lain yang bernada cemoohan atas diri Yesus. Bersamaan dengan itu, dari orang yang sama, Yesus mendengar permohonan yang tulus, penuh kerendahan hati, dan mengandung iman yang kuat. Yesus
ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Segera Yesus merespon suara yang berbeda, yang langka dia dengar sejak masa penderitaan yang dijalaninya. Dengan cepat ia bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudaraku, di saat Yesus menderita, ia masih terbuka atas sebuah permohonan dan mengabulkannya. Sungguh, Yesus selalu punya tujuan atau orientasi hidupnya adalah memberi, memberi, dan memberi. Yesus melihat salah satu penjahat itu mempunyai keinginan terdalam agar dipenuhi keinginan terakhirnya sebelum ajal. Dan Yesus memberi sesuai permohonannya. Sebuah tempat penuh keindahan yang didambakan manusia, Firdaus. Saudaraku, apa artinya hidup yang tidak bisa memberi? Seorang yang hidupnya hanya mau meminta dan menerima, bagaikan benalu. Seseorang yang sepanjang hidupnya berorientasikan memberi, maka kelak kematiannya akan berarti, punya makna. Kematian Yesus bukan sia-sia. Hidup dan matinya didedikasikan untuk memberi. Bahkan pada detik-detik terakhir, dia masih memberi. Yakni memberi hal yang paling berharga bagi manusia, yaitu Firdaus. Berbahagialah salah satu penjahat di samping Yesus. Ujung hidupnya nyaris berakhir mengenaskan. Penjahat itu mati dengan cara disalib yang menyakitkan. Tetapi pada detik-detik terakhir hidupnya, ia bisa mati dengan tersenyum. Ya, tersenyum. Karena ia berjumpa dengan Yesus yang memberinya Firdaus. Demikian pun bagi orang yang mau memberi dalam hidupnya, akan melahirkan hati penuh sukacita, batin yang penuh syukur, dan bibir yang tersenyum. Saudaraku, kiranya kita bagian dari yang melakukannya. Terpujilah Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, hidup kami kiranya penuh senyum, karena Firdaus yang Engkau janjikan. Dan hidup kami membuat sesama tersenyum pula. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno, Tuhan memberkati.